Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami dapat beribadah menyembah Allah kami yang agung, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang memiliki segala yang ada. Seharusnya kami takut dan gentar menghadap hadirat-Mu, tetapi Engkau sendiri menyatakan diri. Engkau datang menjumpai kami, supaya kami dapat beribadah dengan tenang dan aman. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, dan kami mau bersama-sama mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami, supaya firman-Mu itu menjadi berkat kepada kami masing-masing, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat yang lain. Kami percaya bahwa Roh Allah tidak terbatas, memberkati setiap kami, karena kuasa-Mu berkuasa di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memimpin dan menguasai mulutnya untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Markus pasal pertama ayat 14 dan 15. Markus pasal pertama ayat 14 dan 15. Karena hanya 2 ayat saya bacakan untuk kita. Markus pasal pertama ayat 14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tema kita seruan pertobatan. Seruan pertobatan. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis adalah alat Tuhan yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus memulai pekerjaannya di bumi, Yohanes Pembaptis sudah menyerukan pertobatan. Seruannya dari pasal pertama ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu. Ada kata akan. Allah akan berarti belum terjadi. Allah akan mengampuni dosamu. Bagianmu sekarang adalah bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Berarti pengampunan itu berasal dari Allah. Allah berkuasa mengampuni dosa setiap orang yang percaya. Allah akan mengampuni dosamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau ini merupakan seruan daripada Yohanes Pembaptis, ini berlaku bukan hanya kepada orang Israel, tetapi juga kepada kita hari ini. Yohanes menyerukan, bertobatlah, berarti pertobatan itu penting. Isi khotbahnya bertobat. Berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kenapa dia sampaikan Allah akan mengampuni? Karena dia mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Berarti waktu Yesus datang, dia akan mengampuni dosamu. Maka bagian mempersiapkanlah dirimu supaya Allah mengampuni kamu. Ini seruan Yohanes Pembaptis. Tetapi hari ini sesudah kita melihat dari pasal 1 ayat 14, sesudah Yohanes ditangkap. Ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah, ada yang tidak setuju dengan khotbahnya, dengan tegurannya, ada yang tersinggung. Kenapa? Karena pas sekali rasanya dosanya. Kalau pas sekali dosanya ditegur, dia tidak setuju.
Oleh karena dia tidak setuju, membuat dia ditangkap, dipenjarakan. Kemarin kita sudah membahas tentang Yesus dibawa ke padang gurun. Tuhan Yesus ketika dipenuhi Roh Allah bukan dipimpin ke tempat aman nyaman, tetapi ke padang gurun. Hari ini kita mendengar Yohanes Pembaptis sebagai Allah yang mempersiapkan jalan Tuhan, ditangkap, dipenjarakan. Berarti apakah Allah tidak punya kuasa untuk menolong dia, untuk menyelamatkan Yohanes ini supaya tidak ditangkap dan tidak masuk penjara? Allah punya kuasa, tetapi Allah izinkan. Tuhan mengizinkan Yohanes Pembaptis ditangkap, masuk dalam penjara. Kenapa? Karena bagian daripada Yohanes sudah selesai. Tugas Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, dan Tuhan telah datang. Berarti pekerjaan Yohanes telah selesai. Sering sekali kita mau seperti pikiran kita, harapan kita, keinginan kita, bukan seperti rencana Allah. Kalau pandangan kita tertuju kepada rencana Allah, maka segala sesuatu yang Tuhan izinkan jadi dalam hidup kita, kita bisa menerima. Mengapa kita sulit menerima situasi, keadaan yang sulit yang terjadi atas diri kita? Oleh karena kita tidak melihat apa rencana, apa kehendak, apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita, tetapi lebih sering apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan. Lalu ketika tidak sesuai dengan harapan saya, keinginan saya, membuat saya memberontak. Ya, komplain, Tuhan kok seperti ini? Yohanes Pembaptis kan mempersiapkan jalan bagi kedatanganmu. Dia kan Allahmu. Mengapa engkau izinkan dia ditangkap, masuk penjara? Segala sesuatu Tuhan izinkan karena ada rencana Allah yang mau dicapai. Ada kehendak Allah atas kehidupan setiap orang, termasuk Yohanes. Maka Tuhan Yesus juga memberi teladan bahwa ketika dia dipenuhi Roh Allah, dia bukan mendapatkan kenyamanan, tapi dia mendapatkan padang gurun. Padang gurun itu kesulitan, ada binatang liar, ada pencobaan. Di tengah-tengah kehidupan kita juga tidak selamanya mulus. Jadi siapa yang berharap mulus terus, lalu kalau tidak mulus dia marah, berarti dia mau memaksakan kehendaknya. Dia mau memaksakan keinginannya, harapan-harapannya. Tidak pernah bertanya, Tuhan, apa kehendakmu bagiku? Apa rencanamu atas diriku? Seharusnya kita tanya, apa kehendakmu bagiku ya Tuhan? Apa rencanamu atas hidupku ini? Aku mau untuk itu. Yohanes mau. Dia mau dipimpin walaupun masuk penjara, walaupun nanti satu saat kepalanya dipenggal. Dia mau. Itu namanya tunduk di bawah pimpinan Allah, bukan melawan. Lalu sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap masuk penjara, maka Yesus sudah datang. Kan Tuhan Yesus tadi sudah dibaptis, sudah dipenuhi oleh Roh Allah, sudah berpuasa 40 hari 40 malam, dan sudah dicobai oleh iblis, tetapi dia berkemenangan. Maka sekaranglah waktunya bagi Yesus memulai pekerjaannya. Tuhan Yesus memulai pekerjaannya sesudah dia selesai berpuasa 40 hari 40 malam, sesudah dicobai oleh iblis dan dia menang. Maka dia awal permulaan pekerjaannya di bumi. Maka kalau Yohanes hanya mempersiapkan kedatangan Yesus, lalu Yesus sudah datang, apa salahnya Yohanes di penjara? Kenapa? Karena Yesus sudah datang.
dikatakan oleh Yohanes sekarang telah genap, maka khotbahnya diteruskan oleh Tuhan Yesus. Khotbah Yohanes Pembaptis dilanjut oleh Tuhan Yesus dari ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Khotbah Yohanes Pembaptis dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Tapi perhatikan, ada sedikit di sini katanya waktunya telah genap. Kalau Yohanes Pembaptis, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu. Allah yang kuberitakan itu akan mengampuni dosamu. Sekarang ketika Yesus sudah datang, dia berkhotbah, waktunya telah genap. Itu perbedaan. Waktunya telah genap. Genap untuk apa? Apa yang disampaikan oleh Yohanes itu hari ini sudah genap. Yang diceritakan tentang Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus sudah genap. Yohanes katakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Allah. Berarti sekarang telah genap apa yang dikatakan oleh Yohanes. Dia yang datang yang akan membaptis dengan Roh sudah ada, sudah genap yang dikorbankan oleh Yohanes Pembaptis. Maka Tuhan Yesus hanya meneruskan, melanjutkan khotbahnya. Dia katakan waktunya telah genap. Waktu apa? Waktu kedatangan Dia yang membaptis dengan Roh. Waktu kedatangan Dia yang berkuasa mengampuni dosa. Sudah genap. Jadi kalau sudah genap kedatangannya, saudara, kedatangannya untuk apa? Mengampuni dosamu. Itu tadi yang disampaikan Yohanes. Kedatangannya akan mengampuni kamu. Kedatangannya akan membaptis kamu dengan Roh Allah. Berarti kalau Dia sudah datang dan Dia katakan sudah genap, maka hal ini bisa genap di dalam diri kita pribadi kepastian. Kedatangan Yesus ke bumi telah digenapi. Lalu bagaimana supaya itu genap di dalam diri kita? Khotbah Yohanes Pembaptis sudah genap, tetapi kalau hanya khotbahnya genap tapi tidak genap di dalam diri kita, maka dosa kita belum diampuni, maka kita belum dibaptis oleh Roh Allah. Caranya supaya kita diampuni, supaya kita dibaptis dengan Roh Allah, ayat 15 berkata, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini apa? Yang dimaksud Tuhan Yesus bertobat itu percaya kepada Injil. Injil itu apa? Pribadi Yesus yang telah dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia akan datang. Sekarang telah datang. Lalu kalau Dia telah datang, bagian kita apa? Percaya kepada yang datang ini. Dia sudah menggenapinya. Kalau saudara percaya kepada Yesus yang telah datang untuk mengampuni dosa, untuk membaptis dengan Roh Kudus, maka saudara akan diampuni. Saudara akan dibaptis dengan Roh-Nya yang kudus. Itu yang dimaksud bertobat. Bertobat itu ada pribadi Allah yang datang dari surga. Itulah yang kita terima. Jadi bukan berarti aku bertobat, aku berubah sedikit demi sedikit, berubah etika. Banyak orang berubah etikanya kalau dia tidak menerima Allah yang datang, yang bisa mengampuni dosa, yang bisa membaptis dengan Roh, berarti belum bisa diselamatkan. Banyak orang etikanya berubah oleh karena didikan orang tua yang keras, didikan orang tua yang disiplin. Dia bisa berubah,
tetapi bukan oleh karena perubahan dari arah. Kita harus bedakan. Bertobat yang dimaksud di sini adalah oleh karena pengenalan kita akan Allah. Bertobat maksudnya adalah ketika kita mengenal ada Allah datang mengampuni dosa kita, kita sambut Dia. Maka dalam ayat 15 ini banyak sekali pengertiannya. Waktunya telah genap. Kedatangan Yesus itulah menggenapi apa yang telah dijanjikan oleh Nabi Yesaya dan disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Sekarang telah genap. Bayangkan, dari zaman ke zaman itu nubuat sudah ada, dinubuatkan tentang Yesus. Tetapi sekarang sudah genap apa yang dinubuatkan. Kita harusnya bangga. Kita tidak menanti-nanti lagi, tetapi sudah genap apa yang dijanjikan. Kenapa di dalam hidup kita belum genap? Karena kita tidak percaya kepada Injil. Injil yang bisa mengampuni dosa kita. Kita selalu berusaha dengan cara kita. Apa yang harus saya perbuat ya? Bagaimana saya harus bertingkah laku ya? Bukan memandang Allah datang, inilah jalan keluar bagiku. Bukan apa yang aku buat baginya. Ini terbalik. Rumus terbalik, jawaban salah. Ya, kalau rumus matematika salah, jawabannya pasti semua salah. Rumus keselamatan salah, pasti jawaban juga salah. Maka hari ini kita harus tahu apa rumus yang bisa menyelamatkan hidup manusia. Rumusnya adalah Allah datang mengampuni dosa. Allah datang menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yang telah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Waktunya sekarang telah genap. Kedatangan Yesus itu menggenapi. Maka waktu Yesus datang, waktu dia berkorban, dia katakan, waktunya telah genap. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Menurut saudara, apa kerajaan Allah itu? Kalau namanya kerajaan, berarti itu satu wilayah kekuasaan. Kerajaan itu berarti ada raja di dalamnya. Ada orang yang dirajainya, yang dipimpinnya, yang dikuasainya. Itu kerajaan. Berarti kalau kerajaan Allah, Allah yang mau menjadi raja di dalam diri saudara. Itu kerajaan. Bukan berarti oh saya sudah mencari kerajaan Allah karena saya sudah ke gereja. Saya sudah Kristen. Saya sudah beribadah. Saya berdoa dulu sebelum jualan. Bukan itu. Kerajaan Allah yang dimaksud di situ adalah Allah datang, Dia mau merajai hati saudara. Tuhan Yesus datang, Dia mau menguasai hidup saudara. Dia mau memimpin kehidupan kita. Dia mau merajai, Dia mau bertahta. Mungkin selama ini kita sudah lama Kristen, tetapi yang bertahta di dalam hati kita adalah ego kita, keakuan kita, diri sendiri. Mengapa suami istri sering berantem? Karena masing-masing dipimpin oleh egonya. Ego laki-laki, ego perempuan, jumpa ego sama ego, ya. Akhirnya jumpa di atas, ya. Kan ini namanya ego sama ego. Kenapa sering berantem? Karena masing-masing mempertahankan harga diri. Kalau Kristus Raja, Dia berkuasa, Dia memerintah, pasti ada mengalah. Namanya Kristus memerintah, Dia berkuasa, Dia memimpin. Pimpinan Kristus gak akan pernah mengajak kita untuk mempertahankan ego kita. Kapan Tuhan Yesus ajari pengikutnya mempertahankan itu? Jangan mau mengalah ya. Harus kita yang benar. Kan gitu. Gak pernah
dia mau dirajai, dipimpin, diatur, dikuasai, dikendalikan, pasti hasilnya baik. Karena pimpinan Kristus nggak mungkin mencelakakan kita. Pimpinan Kristus selalu mengalah. Kalau ada mengalah satu dengan yang lain, nggak mungkin ada berantem. Nggak mungkin terjadi percekcokan suami istri, anak, orang tua. Berarti dua-duanya benar. Dua-dua merasa benar, gak ada yang salah. Akhirnya dua-duanya perang. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan kata percaya Injil. Percaya Injil artinya aku menerima Dia untuk menjadi raja yang berkuasa, memerintah pikiranku, sehingga pikiranku tunduk kepadanya. Coba sampai hari ini pikiran saudara kemana? Tunduk kepada Kristus atau pikirannya yang mengatur? Ya, kalau Kristus raja berarti pikiran tunduk kepada raja. Siapa yang berani melawan raja? Siapa yang berani melawan pimpinan? Semua orang, pegawai manapun, kalau ada pimpinannya pasti tunduk, pasti tak. Gak berani melawan, walaupun pimpinannya salah, dia gak berani melawan. Ini pimpinan kita benar, kenapa kita melawan? Pimpinan di bumi banyak salah, tapi kita tunduk dan taat. Kita tahu ya, ada kesalahan yang dia lakukan, tapi apa katanya? Iya Pak, iya Bu, kan gitu ya. Tapi kepada Tuhan, Dia adalah kebenaran, Dia pimpinan tertinggi. Mengapa kita tidak tunduk kepada? Berarti kita menganggap bahwa Allah itu tidak ada di sini. Kita hanya percaya atau kita hanya taat kepada yang kita lihat dengan mata kita. Saat kita melihat dengan mata kita ada oknum manusia, kita ketakutan. Allah yang tidak terlihat dengan mata jasmani, kita tidak takut. Padahal itu bisa mencabut nyawa kapan saja. Jauh lebih mengerikan ya. Maka banyak orang gak sakit mati. Kenapa? Allah yang berkuasa mencabut nyawanya. Jadi seharusnya manusia adalah lebih takut kepada pimpinan tertinggi, itulah Kristus. Lalu mengapa saudara sampai hari ini gak takut? Karena belum menjadikan Dia menjadi raja. Masih saudara rajanya, ya, Raja Nabolon, ya, raja apa lagi? Raja Buddha. Banyak raja-rajanya ya. Iya. Tapi kalau kita mengerti hanya Kristus raja dan Dia mau merajai kehidupan kita, pasti ada ketaatan, ketundukan, dipimpin oleh Dia, dikuasai oleh Dia. Baik pikiran, baik kehendak, baik tindakan mau dikuasai oleh Allah, pasti tindakan saudara sesuai dengan kehendak. Kalau kita yang mau mengatur diri sendiri, pasti melenceng dari kehendak Allah. Jadi masing-masing coba berpikir sampai hari ini, siapakah yang merajai hati saudara? Jangan nanti kita mengaku Yesus adalah raja. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Tapi Tuhan bilang benar sekali, tapi tidak terbukti.
gigi dengan lidah. Siapa yang hancur? Yang keras. Lidah sampai mati nggak pernah hancur, tapi giginya sampai mati udah ompong. Ya. Itu berarti yang keras kalah, yang lembut ya berkemenangan dia. Lidah lembut sekali, tetapi dia nggak pernah hancur. Maka begitu manusia mati pasti lidahnya lengkap, giginya yang nggak lengkap lagi, ya. Karena gigi ini keras. Jadi di bumi ini pun banyak orang keras, ego dipertahankan, ada yang mengalah. Yang mengalah ininya nanti yang menang. Jadi saudara-saudara, bagaimana supaya bisa mengalah? Jadikanlah Kristus Raja. Mau mengalah pun gak akan mampu sebelum Kristus menjadi Raja. Kalau si Boris rajanya gak akan mau dia mengalah, pasti dia yang mau menang terus, ya. Siapa yang iblis raja di dalam hidupnya, dia mirip mukanya kayak iblis. Dia perhatikan, kalau marah dia pasti mirip kayak iblis. Kalau dia mengalah, ya, merendah, dia itu tunduk kepada Allah. Ya, jadi kalau berantem lihat wajah orang. Setiap kali berantem lihat wajahnya, nggak akan mirip dengan Tuhan, ya. Kalau mirip dengan Tuhan itu lemah lembut, sabar, rendah hati, mengalah, itu baru mirip Tuhan. Kalau mirip hantu, emosinya tak terkendali. Ya, itu kan pengalaman saudara-saudara sebelum bertobat, ya, yang sudah bertobat. Pengalaman saudara yang sampai hari ini seperti itu, yang belum bertobat, ya. Kalau yang belum bertobat pasti pengalamannya emosi nomor satu menguasai sehingga naiklah ubun-ubunnya, ya. Maka naik tensi. Siapa yang emosi tak terkendalikan, gampang naik tensi dan akhirnya stroke. Naik tensi, jatuh, tiba-tiba mati, tinggallah semuanya. Itu yang iblis harapkan. Saudara mati-matian mencari, tapi diajak untuk emosi, ya, marah, supaya saudara tiba-tiba mati dan tinggal semuanya tanpa bekas, dan di sana nggak ada rumah, nggak ada tempat yang tetap. Maka terjadilah kemalangan, ya. Orang yang pengharapan hanya di bumi, dialah yang paling malang. Jadi hari ini, mengapa Yohanes menyerukan bertobatlah, Allah akan mengampuni dosamu, ini pengharapan kekal. Kalau kita tidak sampai kepada pengharapan kekal, betapa malangnya kita hidup di bumi. Karena bumi pasti berakhir. Bumi tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah terulang. Saudara yang sudah tua tidak akan pernah menjadi muda lagi, tak akan pernah. Jadi kalau kita sudah menjalani kehidupan ini, lalu sampai sekarang kita belum bertobat dan belum diampuni, inilah waktunya telah genap. Kristus telah menggenapinya. Hadirkan dia dalam hati saudara, menjadi raja, supaya dia yang berkuasa, dia yang mengampuni, dia yang membaptis dengan Roh Allah, sehingga Roh itu memimpin hidup saudara. Semakin hari semakin kudus, semakin menyerupai Allah. Siapa yang mau dipimpin oleh Allah, hidupnya semakin hari semakin menyerupai Allah, karena dia akan bertemu dengan Allah secara tatap muka. Ingat saudara, waktu kita masa COVID, ya, kita hanya online, jarak jauh, tapi sesudah akhirnya berhenti kita bisa tatap muka. Beda rasanya, ya, online dengan tatap muka. Karena online itu jaringannya kadang-kadang mutar-mutar gini, suaranya nggak jelas, putus-putus, banyak gangguan. Waktu tatap muka begini, ini beda. Waktu kita mendengar janji-janji Allah, itu seolah seperti online. Tapi ketika kita masuk ke surga, itu tatap muka. Saudara yang percaya sekarang akan tatap muka dengan Kristus di surga. Gak online terus, ya. Ya. Tapi kalau tidak percaya, tidak menerima Kristus menjadi Raja, jangankan online, ya, tetapi akan putus sinyalnya. Ya, tidak ada lagi sinyal sama sekali. Kalau online masih ada sinyalnya, masih ada nyambung suaranya. Tapi ketika saudara tidak menerima pengampunan yang datangnya dari Kristus, tidak menjadikan dia raja dalam hidup saudara, ketika dipanggil
dan Roh Allah akan diberikan kepada saudara. Roh itu akan memimpin kita supaya hidup kita semakin hari semakin menyerupai Dia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tahu bagaimana Yohanes Pembaptis mengerjakan bagiannya sampai dia ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi Tuhan Yesus meneruskan pelayanan itu dan telah genap waktunya. Waktu yang disampaikan oleh Yohanes ketika Yesus datang, itulah penggenapan. Dan ketika kami menerima Kristus di dalam hati kami, itulah penggenapan bagi kami. Dosa kami diampuni, Roh Allah dimeteraikan di dalam diri kami masing-masing. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami, meneruskan firman-Mu supaya kami percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.